Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Alia Rachma dari 10 Busana 2. Di video kali ini, saya akan mempersembahkan video tentang belajar dari kekayaan tradisi. Tujuannya adalah untuk mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa, dan menunjukkan penghargaan terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Oke, kita langsung mulai aja videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keragaman adalah berkaitan dengan ragam atau beragam. Sementara identitas atau jati diri merupakan ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Maka dari itu, keragaman identitas ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan jati diri dan dipengaruhi oleh budaya, gender, keluarga, dan kondisi sosial. Indonesia memiliki keragaman yang tinggi, namun disatukan oleh persatuan dan kesatuan. Oleh karena itulah, kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berbeda-beda. Keragaman identitas sebagai sebuah bangsa merupakan keindahan dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Selain berdampak positif bagi kemajuan dan perkembangan bangsa, keragaman identitas juga bisa menjadi daya tarik tersendiri loh. Kita harus menghargai keanekaragaman budaya di Indonesia, karena hal tersebut bisa menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Keragaman identitas juga akan menumbuhkan sikap toleransi. Perbedaan juga akan membuat kita lebih mudah bekerja sama dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Toleransi membawa dampak positif bagi negara-negara majemuk seperti Indonesia. Nomor 1 yaitu merasa bangga terhadap budaya bangsa. Dengan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan mudah meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Rasa bangga terhadap negara dapat menjadi pendorong untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung pembangunan negara. Contohnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menghormati simbol-simbol nasional, dan membayar pajak. Bagaimana wujud kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Melestarikan budaya Indonesia seperti tarian, lagu, seni, dan kuliner tradisional. 3. Menghormati keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. 4. Menghargai dan menjaga lingkungan serta keanekaragaman hayati Indonesia. 5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan kepedulian masyarakat. 6. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal. 7. Menghargai para pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. 8. Menghormati simbol-simbol negara Indonesia seperti bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 9. Memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. 10. Menjaga solidaritas dan persatuan antar sesama warga negara Indonesia. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasa bangga terhadap tanah air dan berkontribusi positif dalam memajukan. Cara yang kedua yaitu menyaring budaya asing yang enggak sesuai atau bertentangan dengan budaya bangsa. Budaya asing merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan seiring dengan perkembangan global dunia seperti sekarang ini. Apalagi Indonesia menjadi destinasi oleh masyarakat yang datang dan menetap sehingga dengan mudahnya terjadi pertukaran budaya. Pengaruh budaya asing yang terjadi begitu cepat ini memiliki dampak yang sangat luas berkaitan dengan sistem kebudayaan masyarakat. Budaya asing memang bisa membawa pengaruh positif seperti perubahan pola pikir masyarakat hingga peningkatan taraf kehidupan. Meski begitu, budaya asing yang masuk ke Indonesia ini juga bisa memberikan pengaruh negatif bagi budaya dan nilai-nilai luhur. Misalnya, menurunkan rasa nasionalisme, kebudayaan Indonesia makin hilang, hingga kesenjangan sosial semakin meningkat. Untuk itu, perlu dilakukan seleksi dan penyaringan nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya? 1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bisa menjadi salah satu cara untuk menyeleksi dan menyaring.
Dengan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka kita mampu berpikir kritis pada sebuah hal baru yang datang dari luar. Penerimaan budaya asing ini harus dipastikan agar tidak melanggar norma yang berlaku di Indonesia sekaligus tetap berpikir positif. Contoh lainnya dapat tercermin dalam penggunaan sosial media. Kita bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian di sana. 2. Menerapkan norma yang berlaku. Norma sosial yang berlaku di Indonesia menjadi tembok dan gerbang pertama dalam menyaring dan menyeleksi budaya asing. Kini, banyak beredar film luar negeri yang memakai gaya hidup bebas. Kita tidak bisa menerapkannya di sini karena bisa melanggar norma kesopanan. Negara Indonesia masih menganut adat ketimuran yang kental sehingga masyarakat juga hidup dengan aturan yang berlaku. Dengan menerapkan norma yang berlaku di Indonesia, artinya kita sudah berupaya untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai. 3. Menanamkan kecintaan dalam negeri. Banyak kita temui semboyan atau pernyataan yang beredar seperti "Aku cinta Indonesia dan cintailah produk dalam negeri". Kita bisa menerapkan hal ini dalam bidang ekonomi, seperti lebih memilih membeli produk-produk buatan lokal daripada buatan luar negeri. Dengan begitu, artinya secara tak langsung kita sudah mendukung ekonomi kreatif di negara Indonesia. Kita juga bisa terus menumbuh semangat cinta tanah air atau nasionalisme. Hal ini dilandaskan oleh beberapa nilai seperti perjuangan bangsa Indonesia, sikap dan juga perilaku cinta tanah air, wawasan dan kesadaran bernegara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mengamalkan nilai Pancasila. Pancasila merupakan warisan dari Founding Fathers bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman dalam hidup bernegara. Tak hanya interaksi dalam hidup bernegara, kita juga bisa menggunakannya untuk menyeleksi dan menyaring nilai budaya asing. Pancasila juga merupakan kearifan lokal Nusantara yang menjadi pemersatu antar suku, bahasa, dan agama di Indonesia tanpa terkecuali. Mengamalkan nilai Pancasila ini maksudnya adalah menerapkan nilai tiap butir silanya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Meningkatkan keimanan dan takwa. Seperti yang kita tahu, agama merupakan fondasi pokok dan utama dalam menjalani hidup di negara Indonesia. Keimanan dan takwa ini juga tercermin dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Cara menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan norma yang efektif adalah dengan meningkatkan keimanan. Peran agama adalah untuk membimbing kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, itulah beberapa cara yang dilakukan untuk menyeleksi dan menyaring nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Cara yang ketiga yaitu dengan memahami keanekaragaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan ribuan gugusan pulau di dalamnya. Indonesia juga lahir dari keberagaman yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ras, suku, budaya, bahasa, dan agama menjadi simbol kekuatan sekaligus kekayaan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat di mata dunia. Sebagai penerus bangsa, sangat penting untuk dapat memahami keberagaman di Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan pernyataan komitmen bangsa Indonesia terkait keberagaman yang ada di masyarakat. Secara harfiah, semboyan tersebut berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman kebudayaan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam berbagai bentuk kebudayaan, baik yang sifatnya abstrak maupun yang bersifat kebendaan. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 500 suku bangsa, di mana dari sekian banyak suku bangsa tersebut ada yang memiliki unsur-unsur yang sama, tapi ada pula yang berbeda. Bahkan tidak jarang ada yang bertolak belakang antara satu suku dengan suku lainnya. Keberagaman ini juga menjadi lebih kompleks dengan adanya sejumlah warga dari kelompok etnis keturunan tertentu yang terkadang dianggap sebagai penduduk yang berasal dari keturunan bangsa lain di luar Indonesia. Dalam perkembangannya, warga negara Indonesia yang tergolong dalam kelompok etnis keturunan asing tersebut hidup di dalam dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
Tidak dapat disangkal adanya keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam menjaga perbedaan tersebut, di mana akan muncul gejala keakuan budaya atau ekokultur yang dalam tataran tertentu bisa mengakibatkan lahirnya prasangka sosial. Prasangka sosial inilah biasanya yang menjadi memicu adanya disorganisasi bahkan disintegrasi sosial. Sebenarnya, bukan hanya peran pemerintah saja dalam hal ini, tetapi juga keinginan dari masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan kebinekaan Tunggal Ika. Pada dasarnya, budaya-budaya daerah yang hidup di Indonesia dibangun oleh 3 nilai dasar yang dominan, yaitu nilai religius, nilai solidaritas, dan nilai estetika. Adanya kesamaan 3 nilai ini seharusnya mempermudah proses penyesuaian dan pembauran budaya di antara suku bangsa yang beragam. Cara yang keempat, yaitu mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dan menjunjung nilai kemanusiaan. Salah satu nilai Pancasila yang harus diterapkan adalah rasa nilai kemanusiaan. Berdasarkan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki makna mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Berikut penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, yakni bersikap adil. Bersikap adil menjadi salah satu fondasi dalam mengamalkan Pancasila sila kedua, di mana dalam setiap penyelesaian masalah harus dilihat duduk permasalahannya, bukan menitik beratkan pada latar belakang individunya seperti suku, ras, budaya, dan lainnya. Saling menghargai. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat, sebaiknya kita saling menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain, karena jika hal itu dilakukan orang lain kepada kita juga tidak akan terima. Mencintai sesama dan tolong menolong. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan pendidikannya. Saling mencintai antar sesama warga Indonesia, agar tercipta kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagai individu yang berpegang teguh pada Pancasila, harus rela menolong siapapun, kapanpun, dan dimanapun bagi orang lain yang membutuhkan. Mengakui persamaan hak dan kewajiban. Semua orang yang ada di Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum. Sehingga sebagai warga negara hukum, tidak ada hal yang membedakan antara warga yang satu dengan yang lain. Tidak semena-mena dengan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada Pancasila, tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang lain. Harus saling memanusiakan manusia. Jangan berbuat semaunya sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cara nomor 5 adalah dengan toleransi terhadap keragaman sosial dan budaya. Selain memiliki keragaman wilayah, negara Indonesia juga memiliki keragaman sosial budaya yang berlimpah. Keragaman wilayah atau kondisi geografis Indonesia ini juga membawa pengaruh terhadap keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya di setiap wilayahnya membuat Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang majemuk. Selain itu, keragaman di Indonesia juga telah dikenal oleh masyarakat dunia, sehingga kita harus menumbuhkan sikap bangga. Namun, keragaman Indonesia tidak dapat dipertahankan jika masyarakatnya tidak memiliki sikap toleransi. Ada berbagai bentuk sikap toleransi atas keragaman sosial budaya yang biasanya terwujud di lingkungan sekitar. Antara lain, 1. Menghargai setiap perbedaan dalam hidup bermasyarakat. Kita selalu menemui perbedaan, baik itu suku, ras, agama, hingga budayanya. Nah, bentuk toleransi yang bisa kita lakukan atas keragaman itu adalah dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Hal ini bisa diwujudkan dengan menghargai hari besar keagamaan hingga tidak mengejek budaya yang berbeda. 2. Mempelajari seni budaya. Mempelajari suatu budaya tertentu menjadikan seseorang peka dan menghargai budaya yang sedang dipelajari.
Ketika rasa penghargaan itu muncul, tentu kita tidak ingin orang lain merendahkan budaya yang kita senangi. Dengan begitu, kita juga seharusnya tidak merendahkan budaya lain. Sebaiknya kita bisa mempelajarinya, sebab kita akan turut merasakannya betapa tidak nyaman ketika budaya yang kita senangi dianggap remeh oleh orang lain. Dan cara yang terakhir adalah bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Menghargai orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dengan hal-hal yang sangat sederhana, seperti selalu bersikap sopan kepada orang lain, selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain, selalu mengerti batasan terhadap privasi yang dimiliki orang lain, dan lain sebagainya. Setelah belajar tentang mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa, tentunya kita juga perlu mengetahui tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI agar menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Paham kebangsaan adalah suatu pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa. Sementara nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka dari itu, semangat kebangsaan juga disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Paham kebangsaan dan nasionalisme merupakan prinsip utama NKRI. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sementara paham nasionalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI. Hubungan antara paham kebangsaan dan paham nasionalisme sangat terikat satu sama lain. Hal ini dikarenakan paham kebangsaan sebagai perasaan atau pandangan, sedangkan paham nasionalisme sebagai aksi atau bentuk nyata dari wujud paham kebangsaan. Lalu, apa saja contoh paham kebangsaan dan nasionalisme dalam menjaga NKRI? Berikut adalah contoh perilaku dalam mewujudkan paham kebangsaan dan nasionalisme dalam menjaga NKRI. Antara lain, 1. Menjalin persahabatan antara suku bangsa. Caranya dapat dimulai dari menerima perbedaan. Jadi, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya sesama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dapat dimulai dengan mampu mengendalikan diri terhadap sikap-sikap yang tidak sesuai norma masyarakat, seperti pamer, bergunjing, dan memaksakan kehendak. Menghargai hak pribadi orang lain. Hak asasi tertinggi orang lain adalah pilihan menentukan agama dan kepercayaannya sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Saat anak masih kecil, contoh mengajarkan menghargai hak orang lain, misalnya meminta izin sebelum meminjam barang. 2. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. 3. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 4. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. 5. Rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara. 6. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah informasi tentang paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI. Nah, gimana? Sekarang teman-teman udah tahu kan cara
ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Kalau sudah tahu, jangan hanya ditanamkan dalam benak saja ya, namun juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.